Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. First of all, let us say thanks to God Allah Subhanahu wa taala who has given us the mercy and the blessing so we can meet together in this place and in this time. Salawat and salam may always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I don't forget thanks to the teacher Dr. Aam Imanuddin MPD yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat mempelajari hal-hal yang baru. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Febrianti Luzakia dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit mengulang kembali penjelasan yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Dr. Aam Imanuddin MPD, yaitu tentang manajemen dan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Manajemen sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengatur sesuatu. Adapun kualitas, yaitu dia berasal dari dari bahasa Latin, yaitu quail atau what kind of. Nah, jika disederhanakan, kualitas itu adalah bagian dari sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu itu. Salah satunya, yang pertama yaitu tentang how good or bad something is, yaitu membicarakan tentang bagaimana sih sesuatu itu, apakah sesuatu itu baik atau buruk keadaannya. Contohnya, ketika kita ingin membeli baju, nah apakah baju ini bagus atau tidak untuk kita? Adapun dengan harganya, apakah harganya sesuai dengan kualitasnya? Nah, kualitas ini disederhanakan barusan. Kualitas itu yaitu bagian sesuatu yang berkaitan dengan ini. Yang pertama yaitu how good or bad something. Yang kedua, characteristic of feature, that someone or something has, yaitu tentang karakteristik atau fitur yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu, yaitu dengan seorang menceritakan barang ini apa sih yang menjadi ciri khasnya dan apa sih yang menarik untuk kita beli sehingga kita tertarik kepada sesuatu itu. Jadi karakteristik yang membedakan antara kegiatan ini, layanan ini, atau barang ini terhadap sesuatu yang lain. Yang ketiga adalah a high level of value or excellence, yaitu tingkat nilai atau keunggulan yang tinggi, baik dari esensi kualitasnya, yaitu sesuai dengan karakteristik dari sesuatu yang kita butuhkan untuk penggunaan. Yang kedua yaitu adalah kualitas produsen, yaitu tentang pengukuran, kesesuaian, dan hasil dari spesifikasi atau standar. Yang ketiga adalah kualitas konsumen, apakah konsumen itu puas terhadap barang atau layanan tersebut atau tidak gitu. Dan apakah si ini tuh melebihi ekspektasi atau tidak. Nah, adapun istilah yang sering muncul yang berkaitan dengan kualitas yaitu quality control, yang itu berkaitan dengan yang pertama standar yang dibakukan berdasarkan hasil riset. Yang kedua yaitu mendeteksi atau memilah dan memilih barang yang layak atau tidak untuk kita gunakan. Yang ketiga adalah eliminasi, yang tidak sesuai dengan standar sehingga dieliminasi. Nah, peranan layanan bimbingan konseling dalam suatu produk yaitu harus adanya kualitas, kompetensi, dan kemandirian. Adapun amanah dari UUSPN yang meliputi yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan, yang kedua yaitu membentuk watak serta peradaban, yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembang potensi peserta didik, urgensi layanan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini adalah upaya sistematik objek logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemakmuran dan kehidupannya. Nah, layanan ini digunakan sebagai produk, yaitu memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal
dan kemandirian secara utuh, baik dalam aspek belajar, sosial, maupun karir. Nah, dengan cara demikian, kita dapat melihat kebutuhan apa saja sih yang diperlukan dan yang harus dikembangkan dari program masa lalu dan mengimplementasikannya sekarang, lalu mengevaluasi kalau ada kesalahan untuk diperbaiki. Nah, maka dari itu, kesimpulannya, kualitas itu melekat pada kesungguhan persiapan dan proses, yaitu dengan bagaimana semua komponen dikelola dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat menentukan hasil dan membantu si konseli atau layanan ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekeliruan, karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Nasrun minallah wa tukarim. Syukron. Nulun wal qalam yawma yasdurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.